Gus Fuad Riyadi, Masya Allah, Tabarakallah, semoga antum sadar apa maksud TJ. Kalau misalnya mau jabatan, kalau misalnya mau duit, gampang itu. Tapi ini harga diri. Melawan kedobolan, melawan ketololan harus dengan hal-hal yang sifatnya memang ilmiah gitu. Kalau udah keluar-keluar ilmiah. Tadi lu panggil tuyul, yang gua panggil tuyul kan siapa itu, si Megat, bukan Fuad. Lu baper sih. Tadi gua manggil Gus Fuad Pleret itu tuyul. Kagak kan? Megat gua panggil kan? Megat artinya tuyul. Bukan Gus Fuad. Baper kalian. Baru dikit aja. TJ langsung ngomong di depan, nggak ngomong di belakang. Kecuali gua panggil Fuad Pleret tuyul. Nah, itu baru. Ini gua bilang Megat. Megat itu artinya tuyul, gua bilang. Kan bukan Fuad. Fuad itu bagus sekali artinya itu. Fuad, Fuadi. Nggak boleh seperti itu. Gua juga suka dengan berpenampilan botak kayak beliau. Gua juga pernah botak. Sebelum masuk penjara, setelah masuk penjara udah pernah botak. Botak itu enak sebenarnya, adem. Audio ngap, bukan audio. Speaker lu. Ya. Baper lu. Dibilang Wahabi aja marah. Gua kagak marah dibilang Wahabi. Kan gua udah bilang tadi di live tadi. Mau lu bilang gua Wahabi, mau lu bilang gua Yahudi, mau lu bilang gua PKI, mau lu bilang gua kafir, mau lu bilang apapun. Kapan gua marah? Silahkan. Cuma langsung, jangan nyindir-nyindir. Jangan kayak banci. Kenapa suaranya? Tadi suara-suara. Kenapa audio? Kenapa? Ada masalah audio? Dia masalah itu handphonenya. Ganti aja handphonenya. Nggak ada duit, minta sama Gus Fuad. Lagi banyak duit tuh. Jangan marah Gus, ente marah. Udah kayak orang yang ente bahas, sama aja ente. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper. Gua kagak baper, gua ngomong begitu bukan karena baper. Gua kagak suka disindir-sindir. Langsung aja. Ya, gua ini pecinta Habibah. Kalau Habibnya gua nggak cinta, tapi gua nggak benci juga sih. Ya, kapan deh aja baper-baperan? Nggak mau gua baper-baperan. Walaupun gua manusia yang penuh dengan perasaan, nggak mau baper-baperan. Gua kalau nggak suka ngomong aja terus. Nggak ada. Ngomong aja kalau nggak suka. Rohingya lagi viral nih di Aceh. Udahlah kau datang, kau jemput lah. Kau ambil. Itu udah biasa itu di Aceh. Baperan nangis sambil nenteng mandau. Enggak, dia nggak nangis, dia marah itu waktu itu. Murka dia. Yang satu megang celurit di kamera, yang satu megang mandau di kamera. Nggak akan selesai lah. Tapi bagus seperti itu sih, gue pikir ya, daripada gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Yang satu dibilang cucu Nabi palsu, yang satu dibilang cucu Wali Songo palsu, pokoknya gitu-gitulah. Setan-setan senang sekali kalau ada yang berantem. Kalau gue sih nggak senang, gue sedih sebenarnya dalam hati, gue sedih. Cuman gue mau nangis nggak bisa nangis. Gue sedih sekali melihat yang pernah jadi kawan gua jadi lawan. Kalau orang ini belum jadi lawan, belum gua roasting. Nanti kalau gua roasting baru tahu rasa sengatan lambe ireng. Gua ngajak untuk lucu-lucuan aja, nggak mau baper-baperan. Udah damai aja lah. Ya Gus Fuad, Tengku Muda Kari nggak bisa pakai ya udah, tapi jangan menyisakan dendam atau kemarahan ulang-ulang terus.
Kayak bocil kalian, ya anak kecil. Gimana mau diajak perang kayak gitu? Fuad versus TJ belum versus. Manalah mungkin gua versus Gus Fuad Pleret. Beliau kan punya teman wali. Nanti diaduin gua sama Nabi gimana? Kan mereka sering ketemu Nabi. Diaduin gua sama Nabi hancur, gua nggak dapat syafaat nanti. Nggak mau gua. Gua mau dianggap teman boleh, mau dianggap kawan boleh, mau dianggap sehaluan boleh, jangan dianggap musuh ya. Jangan dianggap musuh. Gua susah sekali kalau bermusuhan dengan orang-orang seperti mereka. Takut gua. Aceh merdeka, kata Gus Fuad. Aceh merdeka memang. Memang merdeka Aceh kan? Ada penjajah masih sekarang. Yang bilang Aceh nggak merdeka, itulah orang yang tidak tahu. Aceh udah merdeka. Di dalam bingkai NKRI ya ikhwan. Dari dulu Aceh merdeka. Ya kan? Aceh merdeka, Jawa merdeka, Kalimantan merdeka. Semua merdeka, rakyat yang belum terlalu merdeka. Lu pikir gue takut bilang Aceh merdeka? Memang Aceh merdeka. Nggak ada penjajah lagi. Walaupun ada 1-2. Papua merdeka. Memang kita udah merdeka dari Sabang sampai Merauke. Itulah udah merdeka. Jangan kau pancing-pancing buat kuhina Gus Fuad, nggak akan kuhina. Nggak berubah yang tadi itu. Tadi itu ya lah, kalau apa yang makan dari dia yang hitam. Maya batak jaga agama ya. Suatu hal yang tahu mampu. Mampu katanya enggak kota jarul itu jarul. Nah, ada itu oleh itu. Anak dia apa tuati. Udah daerah Toto Cepang 5. Enggak perlu. Kalian pikir mereka tunggu habaib semua. Gua lucu-lucuin aja mereka. Misalnya Habib gue bahas yang memang tengil-tengil gitu, gue lucu-lucuin. Biasa pelonco. Ya. Jangan. Kita fokus. Saya sejauh ini fokus pada titik tesis Kiai Imad. Sejauh masih ilmiah. Kalau Kiai Imad mulai halu seperti Gus Fuad kemarin, gua kritik juga. Agak peduli gua. Mau orang jatuh dari langit, mau dari manapun. Agak peduli. Kalau misalnya kayak kemarin, gua roasting juga tuh. Tapi sejauh ini alhamdulillah Kiai Imad belum ikut nimbrung masalah mimpi itu. Masih normal-normal aja. Karena gua anggap selama ini Kiai Imad sebagai pencerah gitu ya. Ketika ada tesis seperti ini, muncul Gus Fuad bawa mimpi, lagi asik-asik kita nonton bola, tiba-tiba ditekan remote-nya, seolah-olah ditekan remote-nya gitu ya. Pas ditekan remote-nya pindah channel lagi. Kok nenek lampir lah ini. Lagi enak-enak nonton bola aja dipindah channelnya ke nenek lampir. Gimana nggak kesel coba? Makanya gue pun kagak benci dengan habaib ya ikhwan. Dari awal gue udah bilang, gue kagak pernah ada kebencian ke mereka. Cuman perilaku oknum-oknum Habib. Yang membuat gue pingin lucu-lucuin aja mereka. Bukan untuk membenci sampai ada apalah segala macam pengusiran gue kagak. Mungkin prinsip gue beda dengan kalian ya. Nggak ada sampai usir lah, inilah, tenggelamkan lah, enggak. Gua nggak sejahat itu, kan gua nggak anarkis orangnya. Gua nggak radikal seperti kata mereka. Gua radikal enggak. Ya, enggak.
Mudah-mudahan Kiai Mat menjadi pencerah kita semua. Nggak pakai mimpi. Kitab sejaman. Ini kita capek ledekin orang ini yang isbat nasab dalam mimpi. Tiba-tiba kita pun mimpi. Apa nggak seperti petir di siang hari TIJ? Sedihlah TIJ, lagi enak-enak ini. Tes bagaikan petir di siang hari. Lu nggak dianggap musuh bang, tapi dianggap rusuh. Gua memang rusuh orangnya, gerasak gerusuk. Tapi suatu saat perlu juga orang-orang seperti gua nih. Orang-orang bodoh seperti gua perlu. Ada perlunya juga. Udahlah jangan baper, santuy aja. Santuy. Ya. Gua nggak bisa juga bujuk-bujuk orang. Ayo cup nggak bisa gua. Mohon maaf nggak bisa ya. Memang seperti ini gua. Jangan karena sama kalian sama anak gua juga kayak kita nangis kok lempar nanti ke lantai baru diam dia. Hembus. Memang gitu, gimana? Didikan gua kayak gitu. Duh, anak papa, cup sayang, nggak bisa gua kayak gitu. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya mau gimana? Kata Fuad, ente TIJ kalau nggak merasa jangan baper, kata Fuad. Gua merasa. Kalau nggak merasa, gua nggak mungkin bikin konten tadi. Gua merasa. Gua seolah-olah jadi orang yang apa ya, yang nyusup ke mereka, seolah-olah gua pansos ke mereka, seolah-olah gua ini Wahabi karena nggak percaya. Gua merasa. Kalau nggak merasa nggak mungkin gua bikin. Tapi bukan baper-baperan diem-diem kayak tai pagi hari, bukan. Gua langsung ngomongin. Enak nggak enak gua ngomongin. Merasa gua. Merasa. Kan? Bukan nggak merasa, gua merasa, nggak munafik, ngomong aja gua ngerasa. Itu termasuk gua dia omongin. Termasuk Teguh Mudakari, termasuk Teguh Iqbal Johar. Merasa gua. Ya, merasa. Bukan terjebak, memang merasa. Salafi Wahabi, ya kan? Merasa gua. Alhamdulillah. Kok tiba-tiba gua dikira Salafi Wahabi gitu. Misalnya gua beneran, gua akui, misalnya gua Salafi Wahabi, gua bilang gua Salafi Wahabi. Gitu. Misalnya dibilang kayak dulu, dibilang Syiah. Kalau memang gua Syiah, gua bilang gua Syiah. Gua nggak malu dengan pegangan hidup gua, nggak malu. Gua orangnya berprinsip dalam hal itu. Apapun pegangan gua nggak malu. Misalnya gua petani, malu ngaku petani, enggak gua. Lebih malu lagi minta-minta. Kalau gua minta-minta, gua ngaku. Ya kan? Fuad kejawen bang. Kenapa memang kalau kejawen nggak ada masalah? Itu kan keyakinan orang. Seperti gua juga. Gua nggak ngikutin seperti orang-orang ini. Gua ngikutin ajaran seperti yang ditinggalkan di masa kerajaan. Bagaimana berislam di masa itu gua pelajari dari sekarang. Bukan Salafi Wahabi. Gimana di masa Sultan Iskandar Muda dan sebelumnya, gimana mereka beragama, gue ikut itu. Karena menurut gue itu agama yang murni. Tidak ada permusuhan di situ, tidak ada bunuh-bunuhan. Kalau nggak sependapat dengan kita, bunuh, halal darahnya, nggak ada. Gue ikut. Mau lu kejawen, mau lu ikut agama lain sekalipun bukan Islam, nggak ada masalah sama saya. Itu pakaian kalian, itu keyakinan kalian. Kalau kalian ingin ikut dengan saya, kalau saya mau kalian ikut seperti ajaran saya, yang saya anut, ya tentu saya memberikan contoh yang baik.
Saya aja kagak paham misalnya gimana mau menjelaskan ke orang? Gak ada masalah. Misalnya gue bilang, gue bukan Islam Nusantara, gue bilang. Bukan berarti gue nggak suka dengan orang Islam Nusantara, bukan berarti gitu. Misalnya gue bilang, gue kagak cinta dengan Habib, gue cintanya Habibah. Bukan berarti gue benci Habib. Paham nggak, saudara? Misalnya Rizik, gue kagak suka dengan cara dia seperti itu. Bukan berarti gue benci sama dia. Enggak. Gue begini, gue merasa ini yang gue lakuin benar. Bukan berarti yang kalian lakukan salah, bukan. Sesuai dengan pemahaman gue, yang kalian lakukan itu ya tidak sesuai dengan pemahaman gue, udah. Jangan marah dong. Misalnya nih, cerita mimpi nih, cerita mimpi kalian, cerita mimpi begini, mimpi begitu. Gue kagak percaya dengan masalah itu. Lalu yang jadi marah apa? Bukan berarti gue bilang, oh kalian itu ngapain begitu-begitu, gak boleh begitu-begitu, kurang ajar begitu-begitu. Enggak. Sesuai dengan pemahaman gue boleh dong mengatakan nggak sama dengan pemikiran gue. Menurut pemikiran gue nggak gitu, kalau mimpi-mimpi Nabi itu cerita-cerita gitu, enggak. Kalian mau ngelakuin apa, mau jungkir balik, mau joget-joget, mau telanjang pun nggak ada urusan sama saya. Apa urusan sama saya? Apa kalian minta makan sama saya? Enggak. Kan? Iya, saudara. Udah nggak usah ambil pusing tuh. Itu hak seseorang tuh. Ya, jangan baper. Maksudnya ketika orang nggak sependapat, bunuh dia, itu radikal. Halal darahnya, nggak boleh. Gua misalnya ngelihat ada cewek nih lagi mandi telanjang, gua nggak langsung nyalahin dia, gua nyalahin diri gua dulu. Ngapain gua di sini? Duluan dia mandi kok di sana, kok gua betah di sini? Oh, gua menikmati. Ya udah, nikmati aja. Kita nggak bisa merubah sebuah keadaan. Kalau kecuali itu tempat kita, basis kita, boleh punya aturan di situ. Gitu ya ikhwan. Cuma baik lah, tiger yang negara bertu banget kan, baik kaya kan, mabu, sekarang nak dia juga itu berang ya, itu berang, lari kuda kaya mabu kaya, nama orang banjir kubu, belum itu. Begitu, saudara. Untung channel ini nggak upload video dari Gus Fuad, gue nggak di take down. Gua nggak peduli, kalau mau upload gua upload, mau di take down mau apa nggak peduli. Yang satu channel udah 700.000 subscriber, nggak peduli gue ya kan. Udah gua bilang tadi, gua nggak terlalu mikirin hal-hal seperti itu. Jangankan channel, jangankan apa, kita pun bisa hilang dari peredaran. Anak, istri, orang tua mati, hilang semua, nggak ada, semua titipan itu, titipan. Udah. Nggak usah dipusing-pusingin yang seperti itu. Baik Mbak yang mau pamit, baik. Apa itu? Apa yang jadi masalah? Semua titipan. Nggak usah dipusing-pusingin. Ini belum apa-apa udah heboh duluan. Ya? Jangan sampai keluar dari kandang setan masuk ke kandang iblis. Hati-hati. Oh, kalau punya bini orang itu bukan titipan. Bukan.
Nggak boleh dianggap titipan itu. Pas dititip bini gua bentar ya. Itu cuman jagain, jangan sampai lu pretelin. Ya, paham ya? Paham ya, ikhwan. Ya, poinnya gue sejauh ini masih fokus terhadap tesis Kiai Imad. Bagi gue itu menambah pengetahuan gue ya. Nah, itu. Jangan kalian pikir gue ribut dengan Gus Fuad. Enggak ada waktu gue ribut, enggak ada. Gue cuman manasin dikit biar panas gitu. Panasnya gimana sih? Kan dia nggak berani nyebut misalnya siapa aja gitu. Apakah masuk gua gitu? Nanya, ternyata kayaknya masuk. Mana ada kita menuduh orang lain ketika yang merasa aja enggak. Kalau nggak bener bilang TJ nggak bener, TJ bangsat gitu. Gua nggak marah. Nah, itu bagian daripada ya kita hidup sebagai makhluk sosial. TJ Wahabi misalnya gara-gara gua nggak percaya masalah mimpi kalian itu nggak apa-apa, nggak marah gua. Nggak tersinggung. Ingat itu, bilang sama Gus Fuad gitu. Gus Fuad, jangan marah. Ya? Jangan marah-marah, jangan disindir-sindir, langsung. TIJ kamu nggak percaya ini mimpi, berarti kamu Wahabi gitu aja. Nggak usah lama-lama, nggak usah. Berarti yang merasa aja, nggak usah seperti itu. Dalam mencari kebenaran itu bukan melempar lembing di dalam jerami. Cari dulu siapa, yang nanti pas kita tusuk anak bini kita sendiri yang lagi ngumpet, ya kan? Kita baper boleh, tapi jangan baperan. Bawa perasaan misalnya, TJ nggak percaya nih, udah capek-capek buat skenario, buat konten, buat mubahalah tunggal, buat ngaku mimpi, buat hadis palsu lagi. Malah dia nggak percaya, itu masalah kepercayaan. Nggak bisa dipaksa-paksa. Kalau gua kagak bisa dipaksa, kalau gua kagak percaya bukan berarti gua musuh lu. Bukan berarti gitu, dalam rumah aja kita beda-beda. Ada yang suka sayur bening, ada yang suka gulai kambing, beda-beda selera itu. Tapi masalah agama, masalah kebenaran, ya kita juga punya pegangan. Ya kan? Yang penting jangan di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah tiap hari gitu. Ntar lagi di dalam tubuh kami ada darah Wali Songo, parah lagi. Ya kan? Nggak akan selesai itu. Agama bukan selera dong. Coba kalau lu hari ini kau datang itu ke tempat orang yang agama beda dengan agama kau bilang agama kau benar, percaya dia? Selera dia, keyakinan dia seperti itu? Islam adalah agama yang benar kita sebagai muslim. Didengar sama orang agama lain, agama dia paling benar. Karena dia memahaminya, menikmatinya, mengetahuinya. Kalau enggak akan ada perbedaan. Sama semua. Coba. Udah, kita nggak perlu berdebat masalah agama, sama selera semua. Sekali lagi, gua bukan Islam. Gua Muslim. Gua sebagai Muslim, bukan sebagai Islam. Islam itu sempurna, gua kagak sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam. Belum tentu dia mematuhi, belum tentu dia memahami akan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, seperti gua misalnya. Ya, kalian yang pinter-pinter, yang gus-gus, yang alim-alim ajarin gua nih. Dengan cara komentar di sini, klik like, comment, and subscribe buat ngajarin TIJ misalnya. Jangan di-subscribe, jangan. Nanti dibilang TIJ ngemis subscribe. Jangan, yang lupa silahkan ya. Yang sudah jangan lagi.
Ntar gue bilang subscribe, oh TJ ngemis subscribe. Enggak, gue nggak ngemis. Kalau mau nggak apa-apa, silahkan. Oh ya inangnya minta ngaruh. Udah Rino, Nah, ini kerja. jangan subscribe channel TJ, jangan, nggak usah. Iya juga ada dia. Kalau sering nonton channel ini juga bahaya nih. Jadi akal pikiran kalian nyala hidup. Nah, kalau udah hidup akal kalian, akal-akalan orang nggak masuk lagi. Jadi kemana-mana seolah-olah kalian sebagai penantang, sebagai orang suka ribut, nyari keributan. Kenapa? Karena nggak bisa menerima. Nggak bisa menerima kalian mau diakal-akali sama orang. Makanya jangan nonton channel ini. Jadi rusuh kemana-mana. Ya? Bentar, saya rapikan. Rusuh kalian kemana-mana. Paling namanya kabar eh. Yatim namanya. Janda apa ya? Namanya mudah di sini kan. Itu moyang. Standar lah. Kemarin barang. Tapi punya ini ada mampu eh. Kalau itu dah banyak ni lah eh. Orang pun dia nyori. Setan anak gua, kima lah papa satu nih. Pengajar nih. Kalau hati. Lalu kau nak dia. Kita berdua. Tidak. Cek. Beroti juga. Iu. Simpan kayu. Boleh. Kaino ke. Kau yang Belanda. Kau yang Belanda dua gede. Jadi sahabatku semuanya, saya nggak ada masalah dengan Gus Fuad. Itu masalah kepercayaan dia. Nah, kan yang mimpi bukan dia, yang mimpi si apa namanya itu si Maulana Ishaq. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama TJ. Oh masalah saya nggak percaya dengan mimpi mereka, ya itu hak saya dong. Gimana kita hidup bernegara, kita hidup di negara yang demokrasi. Nah, ya sejalan bukan berarti satu jalan. Paham sejalan dengan satu jalan beda itu. Nah, satu jalan, sejalan beda. Nah, sejalan itu artinya kita punya tujuan yang sama. Nah, misalnya kita memberikan dukungan, memberikan apresiasi terhadap tesis Kiai Imad. Nah, tapi kita tidak satu jalan. Saya punya jalan sendiri. Berarti nggak percaya goib. Oh itu lain lagi urusan bro. Ini saya nggak percaya cerita mimpi. Saya ulangi lagi ya biar jelas nih Kibin. Saya Tengku Iqbal Johar tidak percaya cerita mimpi si Maulana Ishaq. Bukan nggak percaya goib. Allah yang saya sembah maha gaib. Malaikat gaib, hari kiamat gaib. Alam barzah gaib. Gimana gua kagak percaya itu, ada-ada aja ente. Jangan di framing-framing. Nah, jangan di framing-framing ya. Kita jangan tiru lagi. Itu orang pada ada orang gua kata ya. Sudah apa dalam nak. Kalau kampung ya. Dia tak dibeli negara kalau tidak. Kita bongkar. Paham? Kan? Oh, ada kalian nonton di sini nggak sejalan dengan saya misalnya ngebully, silakan. Ajak kawan-kawan ngebully. Nggak ada masalah sama TJ. Tidak akan, oh kalian bully TJ jadi dosa. Nggak apa-apa. Saya ikhlaskan, saya maafkan. Mungkin gaib itu cuma mimpi. Bib, jangan gitu Bib, ente. Mungkin mereka berpikir gaib cuma mimpi, cuma cerita halu. Nah, mungkin begitu, ada juga yang berpikir begitu ya. Nah, pokoknya kalau udah dipegang kejang-kejang, kalau udah zikir kejang-kejang udah bagus. Ada sensasinya. Kalau gua enggak, kan beda. Gua kalau zikir sampai kejang-kejang gua stop zikir. Stop dulu. La ilaha illallah, tiba-tiba kejang-kejang, udah stop dulu. Itu bukan gua tuh. Udah jawab ini.
King kok apa? Keluarga we. Hah? Oh, ketemu dan dulu. Mimpi lawan mimpi. Gua kagak percaya itu, gua. Dari Medan. TJ berarti lu kagak percaya bahwa bisa seseorang itu bermimpi bertemu dengan Nabi. Gua percaya itu. Nah, tapi kalau sudah ada unsur politisnya, judulnya udah dibuat-buat sedemikian rupa, itu gua angkat tangan, ya kawan ya, nggak percaya. Kan nggak ada TJ, nggak ada masalah. Hanya ngapain merasa ribet sendiri gitu? Ya kan? Kan paling tolol orang gini, ya kawan. Misalnya nih, misal ya. Misal saya gabung dengan mereka. Tiba-tiba dibilang penyusup. Berarti yang tolol bukan yang nyusup. Yang berhasil disusupi. Kok setolol itu ya bisa disusupi orang gitu. Harusnya mikir begitu. Gue tuh kalau ada orang nyusup ke tempat gue, ketahuan dia nyusup, gue nggak akan bilang dia nyusup. Berarti pertahanan gue lemah. Bisa disusupi orang. Sementara mereka lupa. Di dalam mereka hari ini banyak sekali penyusup. Ada yang golek konten, yang ujungnya golek duit, golek konten. Ada yang golek popularitas. Ada yang pengin terkenal, banyak. Dan nggak ada masalah itu bagi TJ. TJ orang konsisten, gua konsisten justru nggak percaya mimpi dari zaman dulu, mimpi-mimpi kayak gitu. Justru itu konsisten gua. Tiba-tiba TJ ketika yang bikinnya kubu Kiai Imad tiba-tiba jadi percaya yang begitu-begitu. Nah itu yang nggak konsisten gua. Tapi kalau gua masih seperti dulu. Kalau udah dibumbui dengan hal yang sedemikian rupa, gua angkat tangan itu. Tadi ada yang bilang belajar lagi lu sama ulama. Gua kalau belajar sama ulama bukan belajar tentang mimpi. Gua belajar tentang ilmu pasti. Gimana mati gua nanti bisa kembali ke asal gua. Punya jalan pulang. Nah, ya. Itu. Bukan gimana bisa bermimpi begini, bermimpi begitu, bisa setting mimpi gini, bisa rencana mimpi gitu, nggak ada. Supaya gua dijadikan sebagai utusan Nabi Muhammad yang akan dihantarkan sabdanya di dalam mimpi. Nggak pernah gua berpikir seperti itu. Nggak pernah terpikirkan, nggak pernah ada rasa ingin seperti itu, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi utusan Nabi Muhammad, nggak. Untuk merungkatkan nasab orang lain, nggak ada. Nggak ada kepikir gitu. Ajak tinju aja si Fuad, ngapain? Gua salut sama tuh orang tuh, mantap tuh, apalagi gagah sekali bawa mandau. Hormat gua. Setajam-tajam congor TJ kagak berani bawa senjata tajam, nakut-nakuti orang di kamera, nggak berani gua takut, nggak berani gua. Pertama muncul mimpi Rasulullah Maulana Ishaq, ntar lagi muncul wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril melalui mereka. Nah itu yang gua takutkan. Karena udah pernah kejadian kan? Pernah di Indonesia, apa sih yang nggak pernah? Alhamdulillah. Bravo polisi Indonesia, pernah nangkap Nabi, pernah malaikat Jibril pernah ditangkap sama polisi Indonesia, dimasukin ke penjara. Ya? Ayo, kita main sehat aja, ayo. Nangkap Tuhan. Keren memang polisi Indonesia. Itu ikhwan. Belum apa-apa. Udah ribut sama mereka sendiri. Gua nggak ikut-ikutan ya.
Nggak mau ikut ribut sama mereka. Mau fokus sama si Bahar sama si Rijik aja. Itu mainan paling enak bagi gua. Em tabo tak. Saya tim lewat. Iya, ya. Orang bur berata. Pasti Johar malu banget punya anak yang kayak gini modelnya. Kalau seandainya Johar masih hidup, gua dikasih mahar buat nikah lagi bang. Karena udah seperti ini. Emang bapak lu? Dikit-dikit malu, dikit-dikit malu. Jujur aja malu. Bapak gua enggak. Kalau gua jujur, gua dikasih hadiah. Nah, didikan bapak gua. Misalnya bapak gua masih hidup, nih buat kamu nak, nikah lagi ya. Ini maharnya. Tuh bapak gua, jangan kau samakan sama bapak kau lah. Bapak kau ya pemalu, dikit-dikit malu, mau jujur malu. Belakang mau, depan malu. Malu-malu kucing, malu-malu anjing. Gua kagak gitu, ya Ikhwan, bapak gua. Anda wajah di anda bikin rumah bebas. Ayo. Dari bro ini sana ada. Bebe bebas. Ada satu yang ada taman. Ada tempat bebe. Malu-malu tapi mau. Ada lagi? Dak, komen dak. Biar ku cebokin karena tuatu. Wajah cewek ini kira-kira apa? Apa nih? Nah, jangan dihasut. Saya tahu kamu kibin mau ngasut saya dengan Gus Fuad kan nggak bisa. Saya baca komen kamu. Botak doang nggak berani terus terang, paling nyinyir di belakang ya. Oh iya. Gimana? Udah ada perintah dari bos suruh report channel TIJ? Udah. Yuk kita report channel TIJ rame-rame yuk. Udah. Report lah kalian. Kibin-kibin juga mau berpartisipasi dalam masalah ini silahkan. Yang intinya gua pecinta Habibah. TIJ impoten gimana mau nikah lagi? Elah ini goblok nih orang. Impoten nggak apa-apa nikah lagi, kawin yang nggak bisa. Masa nikah nggak bisa orang impoten? Bisa. Aduh, ya Allah. Segitu doang pikiranmu. Bisa ngap. Orang impoten, orang nggak punya otong sekalipun, nggak punya biji, mandul bisa nikah, cuman nggak bisa kawin. Misalnya orang mandul bisa kawin, nggak bisa punya anak. Nikah kan bisa. Emang nikah pakai otong kau? Kalau nikah kau tunjukkan. Hah? Saya nikahkan otong dengan tempe dia. Gitu kau nikah. Udah siap? Mempelai laki-laki udah siap? Mempelai perempuan dah. Yang mempelai laki-laki silahkan jegangkan otongmu. Mau kita nikahin? Nggak ada. Kamu tuh nikahin otong sama sabun bolong. Kalau gua nggak cukup diameter sabunnya. Memang parah Kibin ya. Parah. Masa orang nikah pakai otong? Ini ada Ranggas nih, gua baca dulu. TIJ penjual obat kuat serut batok kelapa, masa iya impoten? Nah, nggak jual Ranggas. Nggak jual. Kasih gratis resepnya. Nah, batok serut itu bukan obat impoten, tapi obat Raja Singa, bukan Bahar. Itu apa namanya? Siplis. Itu batok serut. Bukan obat kuat. Jangan salah-salah, nanti salah resep ditiru sama orang ini, dibuat salah nanti kan. Ada lagi komen. Bukan dijual ya. Dikasih resep gratis. Buat sendiri. Yang aku gede biasanya kecil, betul. Harus dipahami itu. Kecuali yang ngomongnya orang jujur. Depok hadir bang, malam bang.
Salam buat teman-teman yang Depok semuanya. Ranggas, kamu nggak usah nyindir begitu. Kalau kamu mau bilang kepala Gus Fuad kayak batok kelapa, kau bilang aja. Gua kagak separah lu. Nggak main-mainan di botak dia, nggak. Gua juga pernah botak. Nah, walaupun dalam keluarga gua nggak ada yang botak. Lu ngomong aja langsung sendiri, buat konten aja lu. Ngomongin orang gitu. Jangan mancing-mancing gua. Gua nggak mau bilang Gus Fuad botak, walaupun gua tahu dia botak. Tapi kan dia lebih tua dari gua, lebih berilmu dari TIJ. Nggak mungkin gua ngomong seperti itu. Habis itu sahabat Kiai Imat lagi, mana mungkin berani gua. Bikin sendiri kalau mau buat manas-manasin orang. Gua kagak mau. Gua apa adanya aja ngomong. Ya. Dan gua tidak ada kebencian sama sekali, tidak ada sakit hati terhadap Gus Fuad, nggak ada. Gua nggak ada. Main-main sakit hati, bawa hati, nggak ada. Hati gua udah penuh. Hah? Nggak ambil pusing gua. Nggak ada. TJ nggak ada kebencian. Sampaikan juga pada Gus Fuad, nggak ada kebencian ke dia. Masalah gua nggak percaya ya hak gua loh. Masalah mimpi kemarin itu. Ya. Jangankan ke Gus Fuad, ke si Bahar yang gua roasting habis-habisan, nggak ada kebencian gua dalam hati. Nah, untuk para habaib juga nggak ada kebencian dalam hati gua. Nggak ada, sedikit pun nggak ada. Cuman karena tingkah-tingkah lucu mereka gua bahas. Nah, ketika kita bahas tidak sesuai dengan keinginan Kibin, mereka anggap gua ini pembenci gitu. Ya silahkan kalian menganggap gua pembenci. Oh, memang di hati kalian ada kebencian. TJ nggak ada kebencian, nggak ada waktu untuk menyimpan kebencian di dalam hati. Itu akan menyakiti dan menodai, ya, menodai apa yang sedang kita pelajari. Nggak boleh sakit hati sama orang lain. Nah, apalagi orang udah sering ketemu sama Nabi. Benci sama orang lain nanti nggak ketemu lagi sama Nabi. Ketemu sama setan nanti. Ngaku-ngaku Nabi. TJ main aman. Oh, tentulah main aman. Mana ada orang yang mau main main rusuh? Enggak, main aman, semua orang main aman. Kita tinggal di negara yang aman. Kenapa negeri kita aman? Karena kita main aman. Ya kan? Coba kalau nggak mau main aman. Nggak berani oligarki masuk kemari. Karena kita main aman. Udah lu diam aja lu. Berapa? Nanti gua bayarin. Lu diam aja. Udah nggak usah demo-demo lagi. Nggih. Ada lagi? Kesal juga enggak ya Ikhwan. Cuman orang lihat gua kesal. Memang gua lambang kekesalan seseorang. Orang kalau lihat TJ ngomong udah kesal sekali. Padahal kalau diajak ngomong baik-baik, oh. TJ adalah teman curhat yang baik. Teman curhat yang baik. Bahkan ada solusinya lagi. Solusinya ya jujur. TJ, gua habis ngehamili bini orang. Gimana solusinya? Ada solusi sama saya. Gampang, minta maaf sama suaminya. Minta maaf sama suaminya, ngomong terus terang sama suaminya. Makanya jarang orang, udah sial, bukan solusi itu namanya. Lah memang solusi kan begitu. Kita berzina dengan istri orang, kita harus minta maaf sama suaminya. Dan kita siap dihukum. Nah, baik rajam ataupun yang lain. Misalnya di penjara, misalnya siap. Resiko. Cuman nggak mau nerima orang solusi dari gua. Gua putus cinta bang, gua sakit hati, gimana solusinya? Cari lain. Ngapain repot-repot? Dari tadi ini komen TJ impoten, TJ impoten. Tahu kalau mau obat impoten bilang, ku kasih. Ku kasih obat sama kau, jangan gitu. Biar ada solusi.
Gahnya juga. Siapa tadi yang impoten? Kasih resep obat. TJ impoten supaya gua nunjukin kemari gitu. Nggak akan, nggak pancing gua. Mau kalian pancing kan biar gua tunjukin kemari? Nggak. Yang tadi bilang gua impoten siapa? Nggak gua kasih resep. Cara cepat nikah gimana? Nggak usah nunggu lama-lama bang. Itu solusinya. Nah, datang ke rumah orang tua dia, buat lamaran, atur kapan mau bikin acara nikah. Secepatnya, jangan lambat-lambatin, jangan habis tamat kuliah, jangan tunggu bulan depan habis panen, jangan, langsung aja. Minggu depan misalnya, atau lusa misalnya, cepat itu nikah. Nah, ya kan? Apalagi di sana maharnya nggak separah di sini. Di sini mahar ngeri bro. Minimal 10 mayam. 10 mayam, 1 mayam itu 3,5 gram. 3,5 gram 1 mayam. Nah, kalikan 10 mayam. Itu yang biasa-biasa aja. Kita bawa 500.000 digebukin kita. Yo, dia bawang bendahara ada 10 mayam paling rendah itu. bendahara. Dibagai hidup beladi kurang. Ya awal kuno dia mau kurang. Kau yang gede bawainang hidup bawainang kuno. Dobrak nak kuno. Kibin, ayo kita berpartisipasi di live-nya TJ yang rame. Mana kalian teman-teman kalian? Share di grup lah. Biar Kibin muncul di sini. Enak kita ngobrol. Kalian silahkan di sini tidak akan berdosa kalian misalnya menghina saya, nggak akan. Saya maafkan kalian. Kalian ngata-ngatain saya maafkan. Nggak ada marah-marah saya. Kalian bilang apapun nggak ada. Saya keluarin mandau nanti. Saya ancam kalian nggak ada. Nggak ada. Saya keluarin rencong nanti. Saya curi. Saya gores kamu nggak ada. Silahkan di sini. Apapun kalian ngomong. Bukan sejak kapan, mulai kapan. Bebas kalian di sini. Ngata-ngatain DJ. Kapan lagi ada orang yang nggak marah kalian kata-katain? Silahkan. Yang penting kalian senang, bahagia, nggak baperan, sampai rumah nggak sedih, nggak ngerocos di belakang. Yang penting depan-depanan ngomong, komen apapun komen. Komen. Oh TJ, Gus Fuad tersinggung sama TJ. Udah ajak live sama TJ. Welcome live kita ngobrol bareng kita. Di mana yang nggak senangnya ngomong. Nah, si Bahar pun gua udah bilang kan, si Bahar kalau nggak senang live kita ngomong kita apa yang nggak senang. Di situ nanti ada maaf-maafan kan. Ada misalnya salah paham begini begitu, misalnya gua salah paham, dia bilang yuk kita live ngobrol kita. Kurang enak apa lagi? Hah? Enak kan? Enak. Bisa ngobrol, oh TJ, ente jangan begini, jangan begitu. Terus gimana? Kan ada solusinya. Rajin amat. Oh ini nggak rajin bro. Kalau rajin 7 hari sekali. Ini baru 3 kali sehari kayak orang minum obat. Misalnya Gus Fuad mau klarifikasi, misalnya langsung sama TJ ngobrol kita di live. Boleh, mungkin beliau pingin seperti itu, yuk. Apa yang kurang pas, apa yang nggak enak, apa yang nggak nyaman, selesaikan. Ya kan? Iya. Lagu orang gua kagak marah sama Gus Fuad. Sama si Bahar juga nggak marah gua, enggak. Cuman orang-orang lucu yang muncul di media sosial, ya
Gua sebagai seniman, gua ambil mereka supaya jadi sesuatu yang bermanfaat untuk gua gitu. Misalnya mereka menuding gue tuh numpang di pembahasan nasab misalnya. Bagaimana mereka bisa menuding seperti itu? Misalnya gue bahas Israel, terus gue numpang ke Israel gitu. Gue bahas Palestina, sementara gue kagak galang donasi atas nama pribadi gitu. Terus gue numpang gitu, apa untungnya numpang? Gitu. Jadi bagi gue hal-hal yang lucu seperti ini ya pantas untuk dibicarakan. Seharusnya bangga dong dibicarakan sama TJ. Senang. TJ nggak minta ongkos, nggak minta bayaran untuk membahas kalian ya kan? Nggak minta di endorse enggak. Gue bahas percuma, bahas gratis. Bang TJ kenapa apa nih? Kenapa sampai chat mesum dengan Bung Lubis? Gua belajar. Belajar dari cerita-cerita orang-orang yang dulu itu. Gua chat mesum sama Bung Lubis. Masih ingat kalian ya? Dan udah jelaskan dalam live itu, tapi channelnya udah rungkat. Ntar lagi kalau channelnya itu balik, cek lagi ya. Apalagi ini? Kalau nggak impoten kagak bakalan LDR si TJ. Ya, betul itu. Justru karena TJ impoten makanya LDR. Nah. Ya. Terus kenapa bini lu mau LDR sama gua? Kenapa? Lu tanya sama bini lu, kenapa mau LDR sama gua kalau gua impoten? Kira-kira kalau bini lu LDR sama gua, itu gara-gara lu yang impoten atau gua? Coba lu jawab. Coba lu jawab. Kenapa bini lu mau LDR sama gua? Hah? Apakah karena TJ impoten atau karena lu? TJ suka numpang, nggak punya konten sendiri. Enggak. Gue nggak punya konten sendiri. Gue numpang. Kalau masalah konten, nggak boleh. Kalau nggak boleh, nggak gue numpang lagi. Numpang konten. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh? Boleh nggak gue numpang? Sebelum gue punya konten sendiri. Ini kan konten rame-rame. Ketemu sama Gus Fulan, ketemu sama Gus Pulin, ketemu dengan orang yang ngaku wali. Kan gue itu. Nggak punya konten sendiri. Harus bawa-bawa Nabi. Harus bawa-bawa mimpi. Kibin. Duit dulu baru mau live. Oh enggak. Gua nggak minta dibayar dan nggak mau ngebayar. Gimana dia bawa apa? Injak kan mana? Dia mau dengar ada enggak? Apa ini? Ntar gua baca kibin dulu. Mending lu numpang sama Wafi yang mirip lu. Lah masalah numpang kok lu yang ngasih saran. Mana jalan lu, Mas? Wafi mirip gua ya? Mirip ya? Alhamdulillah. Gua mirip Wafi ya ikhwan. Insyaallah. Berarti ganteng dong TJ. Gue baru tahu gue setampan itu.
Bang TJ kapan mau mendamaikan Tengku Mudakari dengan Gus Fuad? Nggak tahu gua kapan. Kapan-kapan aja lah. Mereka bukan anak kecil lagi kok. Yo sini maafin dulu, maafan dulu, yo nggak mungkin lah gua kayak gitu. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa, gua siapkan tempat live di sini, kita live bertiga. Tapi jangan bawa mimpi, gua nanti nggak percaya lagi, jadi ribut lagi kan. Jadi ricuh segitiga tuh. Ntar gue baca lagi nih. Tesis Kiai Imaduddin dicerai oleh enggak. Bang Albab enggak ada ngaruh tesis Kiai Imad dengan orang ini, enggak ada. Cuman kalau Kiai Imad udah mulai mimpi-mimpi kayak gitu, tunggu, gue bahas juga. Kalau misalnya Kiai Imad tidak lagi ilmiah seperti sekarang, udah gue jadikan sebagai guru ya kan, guru online yang menjelaskan secara sangat luar biasa, secara akademis, secara ilmiah. Tiba-tiba bahas mimpi ya, mau goreng juga. Nah, nggak dibawa mimpi kayak gitu aja kita udah percaya dengan tesis Kiai Imad. Udah dibawa mimpi seperti ini, kita bukannya bermasalah dengan tesis Kiai Imad, dengan orang-orang ini. Dan nggak masalah juga sih, cuman kita nggak percaya, mereka aja yang marah, kita nggak percaya. Jadi kami harus, oh betul, langsung dari Rasulullah ya. Kita re-upload lagi videonya, sebarkan. Langsung ini utusan dari Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi 20 kali untuk merungkatkan nasab Alawi, gitu baru hebat. Gua bukan penjilat bro, yang iya katakan iya, yang enggak katakan enggak. Kalau rasa gua gak benar, gua bilang gak benar. Menurut pengetahuan gua, oh menurut pengetahuan kalian benar ya silakan, ada masalah kan? Ya. Apalagi mubahalah tunggal, itu kan peninggalan rizik. Ya kan? Peninggalan rizik itu nggak laku ya ikhwan. Mubahalah tunggal. Jadi begitu saudara, saya tidak ada membenci Gus Fuad ataupun kawan-kawan yang cerita mimpi ini, nggak ada. Oh mereka marah ke saya, tersinggung ya silahkan. Saya memang seperti ini apa adanya. Nggak bisa saya menjilat, bagus sekali Gus, buat lagi besok mimpi ya. Rencana nanti malam mau mimpi apa Gus? Enggak saya. Enggak. Terus mau marah kenapa? Hah? Misalnya mau marah ke saya, marah kenapa? Saya percaya dengan tesis Kiai Imad tanpa dibumbui dengan ini dengan itu, saya percaya dengan tesisnya. Kenapa? Ini logis, ini masuk akal, gampang dicerna, apalagi orang awam seperti saya. Berarti TJ kamu nggak ngerti masalah mimpi? Ya memang gua kagak ngerti. Apa yang kalian bicarakan di situ jelasin. Masa orang nggak ngerti kalian marah? Guru lagi, guru tarigoh. Ya kan nggak mungkin marah kalau ada orang nggak ngerti. Makanya ilmu-ilmu seperti itu jangan ditunjuk di publik, bingung orang. Apalagi orang bodoh seperti gua. Oh TJ belajar lagi biar paham. Gua udah belajar nggak nemu yang seperti itu. Apalagi pakai hadis palsu. Bahaya itu. Tapi kalau dengan ilmu pengetahuan seperti yang ditunjukkan oleh Kiai Imad, kalau udah mimpi, cerita mimpi, gua kagak paham. Makanya kasih pengertian ke gua. Jadi kalau orang itu mimpi begini, langsung jadi utusan Nabi Muhammad, gimana ceritanya? Biar gua paham gitu. Karena gua orang bodoh, nggak paham begitu-begitu.
Gua tahu sumber kebenaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu melalui Al-Quran, hadis, dan juga ulama. Yang gua tahu begitu. Bukan dari mimpi. Oh, mimpi. Kalau mimpi itu bagus, baik, tidak melanggar syariat, jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, bukan untuk bahan konten. Setahu gua seperti itu. Ya. Wali ada daerah ada, Wak? Mana usahanya, no? Apa nih? Hadis palsu kalau di tangan pemimpi jadi asli, Bang. Abang harus tahu itu. Oh gitu. Oh berarti wajar gua nggak ikut, Bib. Saya mimpi ketemu sang legendaris perindapan api neraka dengan kita lagi bahas itu, orang itu pada bahas mimpi juga. Udah, untuk sahabat TJ semuanya, kalian nggak perlu membuli mereka, cukup saya wakili. Kalau masalah mimpi seperti ini kalian percaya silahkan. Kalian nggak percaya juga bagus. Jadi saya tidak serta-merta percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya sudah katakan ke kalian, sekalipun mimpi itu benar diomongan di depan publik, saya bakal membantahnya. Apalagi ini sedang berbicara masalah ilmiah, kok masuk ke hal-hal seperti itu. Salam buat teman-teman Jepara semuanya. Mana bisa percaya hal-hal yang nggak dicerna akal sehat. Kata mereka kalau berbicara goib nggak diterima akal sehat, berarti harus gila dulu dong. Tapi kalau gua nggak, ketika gua dimasukin ajaran-ajaran Islam ke gua itu, gua tentu harus nanya itu dengan akal sehat gua. Bercerita tentang Allah, siapa itu Allah, bagaimana itu Allah, dikasih sifat-sifat Allah. Kita ini ada sifat 20 nih, pelajari dulu. Yang wajib dan yang mustahil bagi Allah. Kan pakai akal sehat. Kalau gila gimana itu? Mau mengenal Allah itu? Kalau gila, hilang akal? Coret-coret mobil orang? Gimana tuh? Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang berpikir. Mereka kan kemarin bawa Al-Quran tuh. Gua sebagai orang yang mau berpikir, nggak mau dibodohi. Kemarin kan mau Al-Quran katanya. TJ, lu ngeledek Al-Quran bukan. Yang gua ledekin mereka. Ya dengan kelucuan mereka. Maksudnya ledek di sini bukan membenci, tapi ledeknya buat lucu-lucuan aja. Nah, kalau marah ya silahkan, tersinggung ya silahkan. Kalau nggak mau ditertawakan jangan bikin lelucon lah di publik. Bukankah kelucuan itu untuk ditertawakan? Udah yakin dia dengan dalil yang dia bawa ya hadis palsu. Terus maksa kita harus percaya. Aduh. Dia sudah bisa melihat tempatnya di alam surga. Karena dia sering ngamalin sholawat ini setiap hari 1000 kali. Nah, akhirnya dia ditunjukkan tempat oleh Rasulullah di dalam surga. Nanti kalau mati, gimana dia bisa mastiin mati dia itu dalam keadaan husnul khotimah? Sedangkan pengadilan aja belum. Gimana dia mau ditaruh di surga ataupun neraka? Nanti kan ada mizan, ada penimbangan lagi di yaumil qiyamah di padang mahsyar. Nah, dia berarti langsung plep, udah ada surga, udah nampak kan di dunia. Nggak masuk. Mau bilang lu itu ilmu hakikat, nggak masuk, jauh sekali ilmu hakikat di situ. Itu masih syariat halus. Nih gua kasih tahu dikit nih, keceplosan gua barusan. Itu masih syariat halus. Ya. Masih syariat halus, belum masuk ke sana.
Belum ke sana-sana, menyerempet aja belum. Kalau masih ngomong seperti itu. Paham ya? Paham? Yang paham. Saya nggak paham. Syariat halus kok dibilang ilmu hakikat. Kalau ngomong macam kiai aja nih TJ. Bagus dong kalau ngomong macam kiai daripada ngomong macam Habib. Di dalam tubuh anak mengalir darah Rasulullah. Satu Habib yang jahlul, satu Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai. Bagus mana? Bagus mana? Sudah deh. Kalau itunya tipis, maka itunya dalam. Kalau bibirnya tipis, itunya tebal. Daripada ngomong begitu, bagus mana? Udah 1 jam 13 menit. Kalau ada kiai yang menikahi syarifah, kiai tae, itu bagus. Adalah ya. Oke, kalau misalnya Gus Fuad tersinggung dengan TIJ, Habib Bahar tersinggung dengan TIJ, Habib Rizik tersinggung dengan TIJ, kalian pendukung di antara mereka tersinggung dengan TIJ, TIJ minta maaf ya. Ini merupakan murni kebodohan saya, murni ketidakbecusan saya dalam berargumen ya. Mohon dimaafkan. Saya sudah maafkan kalian ya ikhwan semuanya. Sudah saya maafkan. Ya. Saya minta maaf kalau memang saya salah. Kalau saya nggak salah, nggak perlu, berarti nggak berlaku nih. Kalau saya salah, saya minta maaf. Itu untuk semuanya, tanpa terkecuali. Kita sesama umat Rasulullah, apalagi kita sebangsa dan setanah air, seiman dan seakidah, saya minta maaf. Kalau memang tersinggung, karena dalam ajaran saya itu minta maaf itu harus dikedepankan, karena kita tidak pernah luput dari kesilapan, kesalahan. Apalagi saja, kadang-kadang saya sengaja, kadang-kadang saya lupa kalau saya sengaja. Jadi saya minta maaf. Ya, maaf beribu-ribu maaf yang tak terhingga. Kalau kalian bilang, oh maafnya nggak ikhlas, berarti mimpi aja bisa kalian buktiin, apalagi hati saya. Berarti bisa kalian lihat dong hati saya. Lihatlah ketulusan, jangan lihat kepulusan, nggak ada fulus di sini. Tulusnya lihat. Kalau misalnya kalian bisa melihat hal-hal yang goib seperti itu, hal-hal yang berhijab, silakan lihat hati saya. Apakah ada ketulusan? Coba. Ya. Begitu. Ya. Oke, sudah 1 jam 16 menit. Saya izin pamit dulu ya. Pokoknya saya berpikir secara logis. Apalagi pembahasan tentang masalah nasab ini, saya ingin menambah ilmu. Apa yang saya baca kitab aja nggak bisa, jadi ada dibacakan sama gus-gus kita, dibacakan sama kiai-kiai kita, bagus. Seperti Kiai Nur Ihya. Selama ini Kiai Nur Ihya sudah membahas banyak sekali kehaluan-kehaluan ini, bagus. Saya juga berharap Kiai Nur Ihya itu bisa bisa netral ya, bisa membahas juga kalau ada di kalangan teman-teman kita yang sehaluan misalnya dulu, bahas juga itu terkait masalah itu.
Karena berbicara kebenaran itu kita nggak peduli antara kawan dan lawan. Nah, kadang-kadang orang nggak terima, kawan jadi lawan gara-gara kita jujur. Memang jujur itu agak sulit. Saking sulitnya kita untuk jujur, makanya jujur itu langka hari ini. Langka, gitu. Ya. Nah. Paham? Paham. Pokoknya saya banyak ilmu-ilmu yang baru saya dapat. Tapi kalau ilmu mimpi seperti ini bukan ilmu baru bagi saya. Cerita-cerita mimpi ini bukan lagi ilmu baru, tapi udah halu. Udah banyak sekali yang halu. Ya, membui mimpi nanti ngaku-ngaku sebagai cucu ini, cucu itu, titisan ini, titisan itu, baru turun gunung, ini itu segala macam. Nah, itu udah sering. Udah sering kita dengar. Bukan hal baru lagi, cuman kaset baru, lagu-lagu lama. Gitu. Ya, iya. Sekali lagi saya bilang, saya minta maaf nih buat Gus Fuad, buat kawan-kawan yang lain mungkin tersinggung dengan omongan saya minta maaf nih. Ya, mudah-mudahan kalian memaafkan saya. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, langsung tempel aja. TIJ sudah kurang ajar dengan waliullah. TIJ sudah kurang ajar dengan cucu Sunan Muria. TIJ sudah kurang ajar dengan siapa Maulana Ishaq misalnya begitu. Buat aja gitu, langsung tag nama gua. Kalau misalnya nggak terima, gua jelasin nanti kenapa gua kagak percaya. Gua jelasin, ada jawabannya. Nah, ya, TJ penyusu, betul. TJ memang penyusu, bukan penyusup. Ya, bukan penyusup. Hati-hati, penyusup itu ada di sekitar kita. Kita malah lihat orang yang di luar sana penyusup, padahal di samping kita penyusup, kita nggak sadar. Makanya selain ilmu telepati harus juga punya ilmu telemati. Supaya kita bisa tahu orang di samping kita itu beneran nggak dia nih. Jangan sampai begini. Oke, untuk sahabat TJ, fokus tesis Kiai Mat, kita lihat sejauh mana. Kemudian dari Robito sudah ada bantahan, sudah ada jawaban dari surat Kiai Mat. Kita masih menunggu itu, belum ada ya. Itu ya ikhwan. Pokoknya TJ nggak sakit hati sama kalian semua ya. Enggak. Legowo saya, lempeng saya. Kurang berkenan silahkan dikritisi, dicaci maki juga nggak apa-apa TJ. Tapi jangan disindir-sindir. Saya nggak bisa bahasa sindiran ya kan, nggak bisa saya. Langsung aja. Tepuk dada tanya selera. Nggak marah kok TJ. Nggak marah saya. TJ kamu begini nggak marah saya. Nggak gampang marah. Saya nggak temperamen walaupun saya radikal. Ya, walaupun saya radikal tapi tidak temperamen. Alhamdulillah. Oke lah, saya izin pamit. Kalian maaf-maafan juga nih di bawah nih, caci maki di bawah nih. Kalau ada yang saling caci maki tadi minta maaf dulu. Maaf-maafan. Kita ini sebenarnya ini saudara sebangsa setanah air. Ataupun beda pilihan calon presiden nanti, jangan caci maki, jangan menghina. Ya, jangan ikuti TJ. Kalau TJ rasa kalian nih dia menghina orang lain, jangan diikuti. Saya adalah orang yang masih mencari jalan kebenaran. Dari Gus-Gus, dari Habib-Habib yang ada di medsos ya kan. Ya. Jangan langsung, TJ kurang ajar begini begitu. Kalau mau seperti itu nggak apa-apa juga, tapi lebih bagus dinasehati. TJ jangan begitu, kamu nggak tahu apa-apa soal mimpi. Dijelasin, mau dijelasin sampai kapanpun kau nggak ngerti-ngerti. Namanya juga murid bodoh, ya nggak ngerti-ngerti lah. Dikasih pengertian sampai kapanpun. Ya, namanya juga kita belajar, kita nggak paham.
Nah, kasih pelajaran. Maksudnya pelajaran, ilmu pengetahuan, bukan bogem. Nah, oke? TJ cari jalan pulang aja duluan lu bang. Gua nggak apa-apa pulang duluan. Nggak apa-apa. Nggak mati nanti ya mati sekarang. Mati sekarang ya nggak mati nanti lagi. Ya kan? Nah iya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya ikhwan semuanya. Saya izin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, balik dulu ya. Oke bro, hati-hati bro.